Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. The Client adalah film Korea tahun 2011 bercerita tentang seorang pengacara yang menentang jaksa dan membela seorang pria yang terduga sebagai pelaku pembunuhan. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Julmin yang buru-buru pulang ke hunian apartemennya untuk memberi kejutan untuk istrinya. Tapi saat sampai, Julmin dibuat bingung karena ada banyak warga serta polisi yang sudah berkumpul di sekitar apartemen. Julmin pun meneruskan langkah menuju huniannya, hingga ketika sampai, Julmin langsung terdiam karena rupanya istrinya Julmin baru saja dibunuh seseorang dan jasadnya juga menghilang. Para polisi yang ada di TKP pun langsung menangkap Julmin karena mereka mencurigai Julmin sebagai pelaku. Julmin tentu tidak bisa apa-apa, sampai setelah waktu berlalu, seorang jaksa bernama Minho langsung mengumumkan kasus di hadapan pers bahwa Julmin diduga membunuh istrinya sekitar jam 12 malam sampai jam 1 dini hari. Julmin lalu membuang jasad istrinya ke lokasi tidak dikenal. Setelah itu, Julmin kembali lagi ke hunian pada jam 5 pagi seolah baru pulang dari perjalanan bisnis. Nah, sebelum pembunuhan itu terjadi, ada saksi yang mendengar bahwa Julmin terlibat pertengkaran dengan sang istri, di mana si istri minta cerai karena sikap Julmin yang cemburuan. Julmin sebenarnya sempat membantah tuduhan tersebut, tapi jaksa memiliki bukti yang cukup untuk mendakwanya. Di sisi lain, seorang perantara atau makelar bernama Jang menemui seorang pengacara bernama Kang. Jang menawarkan Kang untuk menjadi pengacaranya Julmin karena Julmin ingin Kang membantunya. Kang sempat menolak, membuat Jang menduga bahwa Kang belum siap membela Julmin karena Kang takut kalah sebab jasad istrinya Julmin belum ditemukan. Jang pun jadi terus melobi Kang agar mau mengambil kasus Julmin dengan kesepakatan yang menguntungkan. Namun Kang memilih pergi. Di hari lain, Kang yang menjadi pengacara seorang artis berhasil memenangkan tuntutan atas kasus kamera tersembunyi. Kemenangan Kang itu langsung mencuat di berita hingga kepala jaksa jadi sedikit khawatir takut Kang mengambil kasusnya Julmin. Tapi Minho langsung memberitahu bahwa Kang belum memutuskannya. Kepala jaksa pun jadi ingin tahu tentang Kang hingga Minho jadi menjelaskan bahwa Kang dulunya adalah seorang jaksa yang hebat. Tapi Kang berhenti karena dulu Kang mengambil kasus pembunuhan wanita Vietnam yang mana hasilnya kurang bagus. Kang dulu melakukan investigasi berlebihan yang membuatnya jadi dikirim ke komite disipliner sampai akhirnya berhenti. Malamnya, Kang datang menemui si artis untuk merayakan kemenangan kasusnya si artis. Sementara itu, Julmin yang berada di dalam penjara melakukan percobaan bunuh diri. Hingga di hari berikutnya, Jang pun langsung memberitahu hal itu ke Kang, yang membuat Kang bingung karena Kang belum memutuskan untuk menjadi pengacaranya Julmin. Tapi setelah berpikir, Kang diam-diam menemui Julmin yang terbaring di rumah sakit. Kang lalu mendatangi hunian Julmin yang menjadi TKP tempat istrinya terbunuh. Namun Kang hanya menemukan lampu yang hilang dan sisa lilin. Kang pun jadi mengajak asisten wanitanya pergi sambil membicarakan kasusnya Julmin. Nah, menurut laporan, Julmin diduga membunuh istrinya lalu membuang jasadnya. Setelah itu, ia kembali lagi ke hunian seolah tidak tahu apa-apa. Si asisten menyebut Julmin psikopat karena membunuh istrinya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Si asisten juga memberitahu Kang informasi latar belakang Julmin, di mana Julmin bekerja di laboratorium proses pembuatan film. Julmin dan si istri telah menjalin hubungan pernikahan selama 3 tahun dan mereka belum dikaruniai anak. Nah, polisi menetapkan Julmin sebagai tersangka hanya sebatas dugaan. Darah yang ada di TKP cocok dengan DNA si istri, dan polisi memastikan si istri sudah pasti mati karena kehilangan banyak darah. Kang pun minta diberitahu bukti pembunuhannya, tapi si asisten bilang polisi belum menemukan bukti langsung karena mereka harus menemukan jasad si istri lebih dulu agar bisa mengetahui penyebab kematiannya. Karena tanpa jasad, semua bukti pembunuhan yang mengarah ke Julmin hanyalah sebatas dugaan atau bukti tidak langsung. Kang pun menanyakan laporan CCTV apartemen hunian Julmin, tapi si asisten bilang ada, hingga membuat Kang jadi bingung, karena setelah bertanya ke penjaga apartemen, si penjaga bilang bahwa rekaman CCTV sudah diambil oleh para polisi. Salinan rekamannya juga sudah terhapus, hingga Kang makin merasa aneh, karena CCTV yang diambil oleh para polisi malah tidak tercatat di laporan sebagai bukti. Si asisten kemudian memberitahu bahwa mereka punya saksi mata yang mengaku melihat Julmin pada saat kejadian. Tapi di sisi lain, si asisten merasa aneh karena menurut laporan media, mereka tidak menemukan sidik jari, DNA, atau selai rambut Julmin di TKP.
Si asisten merasa hal tersebut tidak masuk akal, hingga setelah itu Kang jadi mencari tahu dengan mengecek jarinya Chulmin, yang mana ternyata Chulmin tidak memiliki sidik jari karena kulit di jarinya terkelupas. Kemudian Kang meminta keterangan dari Chulmin soal si istri yang diduga selingkuh. Chulmin pun membenarkan, dan ia mengetahui hal itu karena sudah beberapa kali melihat si istri berhubungan lewat telepon. Chulmin mengaku sudah menceritakan hal itu pada saat interogasi, hanya saja ia tidak tahu siapa pria yang selingkuh dengan istrinya. Tapi Kang merasa aneh karena saat mengecek dari laporan, ia tidak menemukan pernyataan yang baru saja Chulmin sampaikan. Chulmin pun langsung bertanya, apakah Kang mempercayainya? Kang pun mengaku percaya, dan ia akan berusaha fokus membantu Chulmin agar mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Setelah itu, Kang memberitahu Jang soal pengakuan Chulmin bahwa si istri sebelumnya bertemu pria lain yang diduga selingkuhannya. Nah, jika perkataan Chulmin benar, artinya pria tersebut bisa diduga sebagai tersangka dan Chulmin bisa diputuskan jadi tidak bersalah. Kang pun berharap dugaan itu bisa dipertimbangkan sebagai pembelaan untuk Chulmin. Tapi Jang ragu karena takutnya dugaan itu hanya dianggap sebagai pengakuan dari Chulmin karena mereka tidak punya bukti tentang pria lain yang masuk ke hunian lalu membunuh si istri. Kang pun jadi langsung menghubungi Minho, dan setelah mereka bertemu, Kang langsung meyakinkan Minho bahwa ada pria lain yang diduga menjadi tersangka. Kang berusaha membebaskan Chulmin dari tuduhan tersangka dengan dugaan itu, tapi Minho yang sebagai jaksa penuntut tidak butuh pengakuan itu karena ia sudah sangat yakin bahwa Chulmin adalah tersangka. Kang sempat protes dengan keputusan Minho yang seolah menghilangkan tentang adanya pria lain, tapi Minho tetap membantah karena memang itu kebenarannya. Kang pun jadi ingin minta bukti-bukti, tapi Minho menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan informasi apapun karena jasad istrinya Chulmin belum ditemukan. Minho meyakinkan segala cara yang Kang lakukan untuk membela Chulmin tidak akan berhasil, namun Kang jadi memutuskan mengambil kasusnya Chulmin. Nah, Minho jadi memperingati Kang untuk tidak mengambil kasusnya Chulmin karena ia yakin Kang akan menyesal. Kang juga dulu melakukan hal yang sama sampai membuatnya berhenti menjadi jaksa, dan sekarang Minho bertanya mengapa Kang melakukannya lagi. Tapi Kang mengaku bahwa itu memang keahliannya. Kang meyakinkan akan membuat Chulmin menjadi tidak bersalah, dan setelah itu pergi. Setelah hari berlalu, Kang menemui ayahnya Minho. Kang langsung membahas kasus tanpa jasad, dan tampaknya Kang minta bantuan ke ayahnya Minho karena ayahnya Minho ini adalah seorang profesor. Setelah itu, Kang kembali ke kantor firma hukumnya. Si asisten minta Kang agar berpikir ulang dalam mengambil kasusnya Chulmin, dan ia menyarankan agar menyerahkan semuanya ke jaksa. Tapi Kang tetap ingin mengambil kasus karena ia merasa aneh, sebab selain langsung menetapkan Chulmin sebagai tersangka, para polisi juga mengambil lampu di hunian Chulmin. Jejak CCTV yang sudah diambil juga tidak menjadi bagian dari bukti, hingga Kang yang makin merasa janggal dengan itu semua, jadi minta si asisten menyelidikinya. Si asisten yakin rekaman CCTV sudah dihapus seseorang, tapi Kang tetap minta si asisten menemukan orang tersebut. Asisten Kang yang lain lalu memberitahu 4 hari lagi persidangan pertama Chulmin akan dimulai. Kang pun jadi membaca materi yang dikirim dari jaksa, lalu memikirkan jawaban dari materi tersebut sampai larut malam. Namun Kang belum menemukan jawaban yang bisa membela Chulmin. Hingga dari berikutnya, Kang pun jadi mengajak asistennya rapat untuk mencari tahu kejanggalan soal Chulmin yang begitu cepat ditetapkan sebagai tersangka. Para polisi tiba di TKP pukul 1:30 dini hari, dan mereka menangkap Chulmin pada jam 5 pagi tanpa bukti yang jelas. Nah, hal itu membuat Kang merasa janggal dengan polisi yang bisa dengan cepat menemukan motif bahwa Chulmin membunuh istrinya lalu menelantarkan jasadnya. Kang yang merasa petunjuknya ada di CCTV pun jadi minta asisten mencari tahu siapa polisi yang mengambil CCTV dan juga lampu. Kang juga minta si asisten menemui saksi yang tinggal di bawah hunian Chulmin karena sebelum melapor polisi, saksi tersebut mengaku melihat Chulmin. Mereka harus memastikan kebenaran perkataan saksi tersebut. Setelah itu, barulah mereka menemui ibu mertuanya Chulmin karena 3 hari sebelum si istri tewas, si istri mengadu ke si ibu bahwa Chulmin akan membunuhnya. Si ibu mertua kini masih sedih, dan di rumahnya saat ini ada kehadiran Minho. Nah, yang mereka dengar, hubungan Chulmin dan si ibu mertua sudah tidak bagus dari sebelum Chulmin menikah dengan anaknya. Waktu mereka pun tidak banyak hingga Kang dan asisten jadi langsung pergi memanfaatkan sisa waktu untuk mencari tahu semuanya. Singkatnya, Kang yang sudah mendapat informasi lalu menemui Jang. Kang menjelaskan, pada saat malam kejadian, Chulmin mengendarai mobil melalui jalan raya dan bukan jalan tol. Chulmin ingin kembali ke hunian,
Tapi ia melewati jalan masuk dan ia malah menabrak pagar akibat kelelahan bekerja. Chulmin malam itu pingsan dan Kang menduga Chulmin pingsan selama 3 jam lebih karena setelah itu polisi baru menangkap Chulmin jam 5 pagi. Kang pun langsung menunjukkan beberapa lokasi jalan yang dilalui Chulmin. Kang menyuruh Jiang menyisir jalan tersebut untuk menemukan saksi, atau jika tidak, mereka harus menemukan lokasi Chulmin mengalami kecelakaan agar mereka punya alibi untuk membela Chulmin di persidangan. Jiang sempat ragu, ia merasa tidak mudah menemukan saksi dan lokasi kecelakaan karena 3 hari lagi persidangan akan berlangsung. Tapi Kang memberitahu sidang akan ditunda karena kini asistennya Kang sudah memberikan surat permohonan penundaan sidang yang langsung diantar oleh kurir. Nah, di waktu yang sama, kepala jaksa diam-diam menemui hakim. Kepala jaksa minta hakim untuk mempercepat persidangan Chulmin sebelum Chulmin mengajukan permohonan penundaan sidang. Namun hal itu terlambat karena asisten kepala jaksa yang tiba-tiba datang langsung memberitahu bahwa sidang telah ditunda dalam 2 minggu ke depan. Chulmin meminta sidang juri dan Kang jadi langsung minta Jiang lakukan penyelidikan sesuai yang sebelumnya ia perintahkan. Sementara Minho yang mendengar kabar Chulmin meminta sidang juri langsung memberitahu ibu mertuanya Chulmin. Minho yakin akan ada banyak orang yang mengganggu si ibu ke depannya, tapi si ibu mempercayai Minho dan ia berharap Minho bisa memenangkan kasus demi putrinya. Di sisi lain, Jiang kini berada di tempat kerjanya Chulmin, di mana Chulmin ini bekerja membuat properti mayat yang digunakan untuk proses pembuatan film. Jiang pun minta informasi dari rekan kerjanya Chulmin soal keberadaan Chulmin pada saat malam kejadian. Si rekan pun menjelaskan Chulmin pergi sekitar jam 10 malam dan tanpa terburu-buru. Si rekan merasa tidak ada yang aneh dari sikap Chulmin, membuat Jiang jadi pergi untuk lanjut mencari lokasi tempat Chulmin kecelakaan. Tapi rekan kerjanya Chulmin yang baru mengingat sesuatu jadi memanggil Jiang dan langsung memberitahu bahwa setelah Chulmin pergi ada properti mayat yang menghilang, di mana properti mayat itu ternyata berada di bagasi mobil seseorang. Di hari berikutnya, Kang kembali mendatangi TKP lalu bertanya pada penjaga apartemen tentang keberadaan saksi yang melapor polisi pada saat kejadian. Kang tahu saksi itu tinggal di bawah hunian Chulmin, tapi yang si penjaga tahu, si saksi sepertinya sudah pulang ke kampung halamannya. Si penjaga tidak tahu kapan si saksi kembali, dan Kang langsung bertanya, mengapa pada saat malam kejadian si penjaga tidak berada di posnya. Si penjaga pun mengaku malam itu dirinya ditelepon seseorang. Si penjaga jadi meninggalkan pos dan langsung ke parkiran yang sedang kacau karena alarm semua mobil tiba-tiba menyala. Kejadian tersebut terjadi tengah malam dan si penjaga juga tidak tahu siapa yang menelpon, tapi ia sempat melihat bayangan hitam. Kang pun jadi minta diberitahu lokasi perusahaan CCTV. Hingga setelah diberitahu, Kang langsung minta CCTV ke pegawai perusahaan. Tapi si pegawai memberitahu CCTV yang Kang minta sudah diambil oleh detektif bernama Lee pada jam 1:30 kurang. Kang yang mendengar itu pun jadi merasa aneh, karena di jam itu harusnya para polisi baru tiba di TKP hunian Chulmin. Tapi si pegawai meyakinkan, hingga Kang yang menduga detektif Lee telah menyingkirkan CCTV sebelum para polisi datang ke TKP pun, jadi langsung minta asisten untuk mencari detektif Lee. Si asisten pun menurut dan langsung menanyakan keberadaan detektif Lee ke rekan kerjanya, namun si asisten diabaikan. Sementara Jiang kini mencari informasi dari polisi lalu lintas, di mana polisi ini sebelumnya mendapat laporan bahwa ada mobil yang membawa mayat. Si polisi bersama rekannya pun langsung menghentikan pengemudi mobil tersebut untuk mengeceknya. Tapi saat mengecek, si pengemudi langsung melawan dan si rekan polisi jadi langsung melepaskan si pengemudi karena yang dibawa oleh si pengemudi rupanya hanya properti mayat. Jiang pun jadi menanyakan ciri-ciri mobil yang membawa mayat, namun si polisi menyebut plat mobilnya tidak terdaftar. Kembali ke Kang, kini ia mendatangi Chulmin lalu memberikan foto Chulmin bersama istrinya. Foto tersebut berlatar belakang di sebuah bendungan, dan Chulmin mengaku foto tersebut diambil di hari ia melamar si istri. Kang pun bertanya, apakah Chulmin membenci si istri karena perselingkuhannya? Namun Chulmin malah bertanya balik, apakah dirinya harus membuat pernyataan? Kang pun tidak memaksa, karena hal itu tidak menguntungkan Chulmin. Chulmin berhak diam, namun Chulmin merasa jika ia diam, juri sidang akan mencurigainya. Chulmin pun memilih untuk mendengarkan Kang. Sementara Minho kini membawa lilin yang sebelumnya ada di TKP hunian Chulmin. Ada beberapa lilin yang meleleh sudah hampir habis, namun ada satu lilin yang dinyalakan tapi masih tersisa. Nah, Minho menduga lilin yang tersisa itu dinyalakan oleh Chulmin setelah membunuh si istri.
Minho bertekad akan membuktikan bahwa Chulmin sempat pulang ke hunian dan menyalakan lilin tersebut. Tapi di sisinya Kang, justru ia menduga yang menyalakan lilin adalah si istri atau orang lain. Namun semua itu belum bisa dipastikan, hingga Kang yang bersama si asisten jadi langsung menyalakan lilin yang sudah ia beri tanda untuk mengetahui pukul berapa lilin tersebut dinyalakan. Sementara Jiang kini menanyakan seorang pria pemilik warung tentang kecelakaan 2 bulan lalu di sekitar jalan tersebut. Tapi si pria malah marah dan mengusir Jiang, membuat Jiang hanya bisa meninggalkan nomor ponselnya. Jiang ingin pergi, dan sebelum itu ia menyapa anak pemilik warung yang jalannya terlihat pincang. Tapi si anak tidak menjawab sama sekali. Hingga kemudian Jiang langsung menghubungi Kang lalu melaporkan hasil penyelidikannya. Jiang menjelaskan jika ia kesulitan menemukan saksi serta lokasi Chulmin kecelakaan. Jiang hanya mendapat informasi aneh tentang sebuah mobil yang membawa properti mayat, hanya saja plat mobil tersebut tidak terdaftar. Kang pun jadi menduga mungkin pengemudi mobil tersebut tertangkap kamera CCTV, karena CCTV sengaja diambil oleh detektif Lee dari sebelum para polisi datang ke TKP. Itu artinya, pasti ada seseorang yang bisa saja menjadi pelaku di rekaman CCTV tersebut. Kang jadi yakin detektif Lee pasti diperintah seseorang untuk mengambil rekaman CCTV. Singkatnya, hari persidangan pertama Chulmin dimulai. Para juri juga sudah datang. Setelah itu, Minho yang sebagai jaksa penuntut langsung menanyakan dokter forensik tentang darah yang mereka temukan di TKP. Dokter pun menjelaskan bahwa mereka menemukan 3 liter darah istrinya Chulmin di TKP. Mereka tidak membutuhkan jasad si istri, karena dengan darah yang keluar sebanyak itu, mereka bisa memastikan bahwa si istri sudah pasti mati. Dokter juga hanya menemukan DNA Chulmin dan si istri di TKP, hingga hal itu semakin menguatkan keyakinan Minho bahwa tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain di TKP. Dokter yakin Chulmin adalah satu-satunya tersangka, namun Kang yang keberatan langsung bersuara. Kang memberitahu para juri dengan meyakinkan ada tersangka lain, karena sebelum para polisi tiba di TKP, pintu TKP sudah terbuka. Jaksa menetapkan kasus Chulmin sebagai pembunuhan berencana, namun faktanya keadaan TKP sangatlah kacau. Ada darah yang berceceran serta pintu juga terbuka, yang seolah tidak seperti pembunuhan berencana. Tapi kemudian, Minho langsung menunjukkan beberapa gambar temuan bukti di TKP. Minho menunjukkan gambar lilin yang masih tersisa, yang berdasarkan hasil laboratorium, lilin tersebut dinyalakan pada pukul 12:30 dini hari, bertepatan pada saat si istri dibunuh. Nah, menurut saksi psikolog, jika Chulmin benar-benar orang yang menyalakan lilin setelah membunuh si istri, artinya Chulmin adalah psikopat. Kang yang mendengar itu jelas keberatan, karena semua yang dikatakan jaksa hanya sekedar menebak. Kang merasa pasti ada kesalahan, jadi ia yakin yang menyalakan lilin bisa saja si istri atau orang lain. Hakim jelas minta Kang memberi pendapat tentang adanya orang lain, namun Kang tidak bisa menjawab, hingga hakim jadi menganggap semua perkataan Minho benar. Minho pun kembali mempertegas bahwa di TKP hanya ada bukti milik Chulmin dan si istri. Minho meyakinkan para juri bahwa tidak ada bukti kehadiran orang lain di sana, jadi hal itu bisa dipastikan bahwa hanya ada satu orang yang bisa menyalakan lilin. Setelah hari berlalu, Kang menemui rekan kerjanya istrinya Chulmin untuk minta informasi. Rekan si istri pun langsung menjelaskan bahwa sebelum meninggal si istri terlihat sangat depresi. Si istri seperti sedang memiliki masalah, hingga Kang jadi bertanya apakah semua itu akibat ibunya. Rekan si istri pun membenarkan bahwa sebelumnya ibunya si istri memang sangat menentang pernikahan si istri dengan Chulmin. Kang lalu bertanya soal perselingkuhan si istri, namun rekan si istri menjelaskan bahwa si istri tidak pernah selingkuh. Si rekan meyakinkan bahwa si istri sangat mencintai Chulmin. Hanya saja, Chulmin yang cemburuan malah membuat si istri jadi mengunjungi psikiater. Setelah mendapat informasi, Kang pun langsung minta Jiang mencari psikiater yang si istri kunjungi. Kang juga memberitahu Jiang informasi soal Chulmin, bahwa sebulan yang lalu, Chulmin menghilang selama 3 hari saat sedang melakukan perjalanan bisnis, yang berdasarkan informasi dari rekannya, keadaan Chulmin saat itu sedang kacau. Sementara Minho yang berada di kantor, kini diam-diam menyaksikan rekaman CCTV yang sebelumnya diambil oleh detektif Lee, di mana di rekaman tersebut rupanya memang terlihat ada seorang pria yang datang ke hunian Chulmin pada saat kejadian. Namun sekarang, Minho langsung menghapus rekaman itu ketika kepala jaksa datang. Kepala jaksa kemudian langsung mengungkapkan keresahannya tentang Kang yang meminta detektif Lee bersaksi di persidangan. Kepala jaksa khawatir detektif Lee akan mengungkit soal CCTV, namun Minho minta kepala jaksa tenang karena mereka sudah punya rencana. Di hari berikutnya, Kang menghubungi asistennya
dan minta si asisten memanggil saksi yang tinggal di bawah hunian Chulmin. Si asisten tentu agak bingung dengan Kang, karena Kang sebelumnya menyuruhnya menemui detektif Lee untuk minta rekaman CCTV. Tapi Kang menjelaskan jika sekarang mereka butuh kehadiran si saksi untuk memancing detektif Lee agar mau bersaksi di persidangan. Si asisten yang menurut pun langsung bergegas, namun saat ingin pergi, ia dibuat kaget karena di mobilnya ada kehadiran detektif Lee. Detektif Lee pun minta si asisten jalan, dan si asisten langsung menanyakan keberadaan CCTV. Si asisten juga menanyakan isi rekaman CCTV tersebut, tapi detektif Lee tidak tahu karena CCTV tersebut ada pada Minho. Si asisten yakin rekaman CCTV sudah dimusnahkan, tapi detektif Lee langsung menawarkan diri untuk mengambilnya. Hingga setelah itu, si asisten pun langsung memberitahu hal tersebut pada Kang. Kang sebenarnya tidak terlalu mempercayai detektif Lee, tapi si asisten yakin detektif Lee akan mengambil CCTV untuk mereka karena detektif Lee lebih memilih melakukan itu daripada disuruh bersaksi di persidangan. Jadi menurut si asisten, mereka sangat memerlukan CCTV tersebut karena jika CCTV masih ada di tangan jaksa dan Chulmin ternyata ada di dalam rekaman, sudah pasti tamatlah riwayat mereka. Kang pun jadi mengurungkan niatnya memanggil saksi, hingga Minho yang mendengar kabar itu jadi langsung menghubungi seseorang. Dan di hari berikutnya, detektif Lee yang kembali menemui si asisten langsung mengajak si asisten menjauh karena detektif Lee sadar mereka sedang diikuti oleh orang suruhannya Minho. Situasi mereka sekarang cukup sulit, dan detektif Lee jadi merasa tidak bisa mengambil CCTV. Si asisten tentu kesal, namun detektif Lee tidak bisa apa-apa. Sementara Minho kini mendatangi rumah sakit karena Chulmin baru saja dilarikan ke sana setelah diajar narapidana lain. Kang pun memungut foto Chulmin bersama si istri, hingga setelah itu Kang kembali bersama si asisten. Mereka berdua tanpa kebingungan karena sebelumnya detektif Lee tidak bisa mengambil CCTV. Si asisten pun menyarankan agar Kang membiayai anak jaksa yang sedang sakit, karena dengan begitu mereka akan mendapatkan CCTV. Mereka tidak punya cara lain selain menyogok jaksa tersebut, tapi Kang langsung menolak keras karena cara tersebut ilegal. Si asisten pun kesal balik karena ia merasa sekarang bukan waktunya memilih. Mereka harus mendapatkan CCTV itu, tapi Kang tetap menolak dan menyuruh si asisten membawa detektif Lee bersaksi ke persidangan. Si asisten tentu merasa hal itu percuma, karena jika Chulmin ada di dalam rekaman, kesaksian detektif Lee tidak akan berguna. Tapi Kang akan tetap melawan apapun situasinya, dan ia minta si asisten untuk tidak menemui detektif Lee lagi setelah itu pergi. Malamnya, Minho yang ingin menemui seseorang seketika teringat tentang kasus pembunuhan wanita SMA di barat laut. Minho terdiam sejenak mengingat itu, sampai tak lama, seseorang yang ingin ia temui akhirnya datang. Setelah itu, Kang juga kembali ke hunian. Tapi saat ingin membuka pintu, Kang merasa aneh karena pintunya sudah terbuka. Kang pun masuk ke dalam, dan ia menemukan berkas yang saat dibuka, berkas tersebut berisi tentang kasus pembunuhan wanita SMA di barat laut. Hingga setelah membaca berkas itu, Kang pun langsung menemui Jang untuk memberikan berkas itu. Kang lalu menjelaskan, berkas tersebut berisi kasus pembunuhan di barat laut, di mana korbannya adalah seorang wanita. Wanita tersebut sebelumnya diperkosa, dan setelah itu dibunuh dengan sangat brutal. Namun polisi yang menyelidiki cukup kesulitan menemukan pelaku karena si pelaku tidak meninggalkan jejak apapun di lokasi kejadian. Para polisi yang takut kejadian tersebut terulang lagi pun jadi melakukan penyelidikan dalam skala besar sampai melibatkan masyarakat. Polisi akan memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap pelaku, namun sayangnya hal tersebut tidak berhasil. Tapi saat penyelidikan, polisi sempat menangkap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku. Polisi pun menginterogasinya selama 3 hari, namun karena kurangnya bukti, seseorang itu dibebaskan. Nah, seseorang yang polisi yakini sebagai pelaku itu ternyata Chulmin. Jadi, Chulmin yang sebelumnya dikatakan menghilang selama 3 hari, sebenarnya bukan melakukan perjalanan bisnis, melainkan sedang diinterogasi. Jang pun ingin tahu siapa orang yang mengirim berkas itu, tapi Kang tidak tahu, karena sebenarnya yang mengirim berkas tersebut adalah seorang polisi yang saat ini ditemui Minho. Nah, polisi itu bernama Detektif So. Detektif So mengaku mengirim berkas tersebut agar Kang mengetahui siapa Chulmin sebenarnya. Tapi Minho merasa hal itu percuma, karena yang ia inginkan adalah kesaksian Detektif So di persidangan. Minho sangat ingin memenangkan persidangan kasusnya Chulmin. Hanya saja, jika Detektif So bersaksi, Detektif So tidak akan bisa lagi menjadi polisi. Detektif So yang mendengar itu sempat terdiam, namun akhirnya ia setuju dan setelah itu pergi.
Hari berikutnya, Jang menemui kenalannya di kepolisian. Si kenalan pun langsung memberi kertas yang berisi informasi bahwa yang menyelidiki kasus pembunuhan wanita di barat laut adalah detektif So. Jang pun minta informasi lebih, dan si kenalan menjelaskan bahwa detektif So dulu pernah menangkap Chulmin yang diyakini sebagai pelaku. Tapi karena pihak kepolisian tidak punya bukti dan Chulmin juga tidak mau mengaku, akhirnya mereka mengundang profesor terkenal bernama Choi untuk menginterogasi Chulmin. Jang pun langsung beritahu hal itu ke Kang, hingga setelah itu Kang langsung menemui Profesor Choi. Profesor Choi pun bersedia menjelaskan semuanya, dan Kang langsung bertanya mengapa para polisi dulu menangkap Chulmin. Profesor Choi pun menjelaskan alasan Chulmin ditangkap karena Chulmin seperti pelaku. Chulmin tidak memiliki ekspresi dan juga sidik jari, bahkan setelah 3 hari diinterogasi, Chulmin tetap santai hingga membuat detektif So langsung menghajarnya. Nah, kepala polisi saat itu sangat marah dengan bawahannya karena menangkap Chulmin hanya berdasarkan firasat. Kepala polisi pun minta si bawahan memanggil detektif So ke hadapannya, dan ia juga minta agar Chulmin dibebaskan. Namun si bawahan tidak bisa karena jaksa yang minta mereka agar menyerahkan Chulmin. Si bawahan yakin Chulmin pelaku karena selain mencurigakan, Chulmin sebelumnya sempat menunjukkan dirinya di dalam gambar, tapi setelah itu Chulmin menarik kembali kata-katanya. Hingga kepala polisi yang mendengar itu pun jadi langsung memanggil Profesor Choi untuk menginterogasi Chulmin. Nah, sebelum memulai, Profesor Choi langsung mendekorasi ruangan interogasi dengan menaruh batu berlumuran darah di meja. Batu tersebut seolah dijadikan sebagai barang bukti, dan jika Chulmin terus memandang batu tersebut pada saat interogasi, itu artinya Chulmin adalah pelaku. Singkatnya, Profesor Choi pun mulai menginterogasi Chulmin dengan bertanya mengapa Chulmin kembali lagi ke TKP setelah membunuh. Ada saksi yang melihat waktu itu, dan saksi tersebut juga langsung menunjuk Chulmin sebagai pelaku. Profesor Choi pun minta Chulmin mengaku, karena jika Chulmin jujur, Chulmin bisa memilih mau di rumah sakit jiwa atau di penjara. Chulmin bisa dirawat jika memang Chulmin tidak mau di penjara, namun Chulmin membantah hal itu dan menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku. Chulmin mengaku ada di TKP karena hanya kebetulan lewat, dan ia memastikan pengakuan saksi tersebut pasti salah. Chulmin juga sama sekali tidak melihat ke arah batu yang sudah disiapkan Profesor Choi, hingga kepala polisi yang mendengar Chulmin tetap tidak mau mengaku jadi kesal dan minta si bawahan membebaskan Chulmin. Detektif So yang tidak terima pun kembali menghajar Chulmin, dan Minho yang menjadi jaksa dalam kasus Chulmin saat itu juga langsung mematikan kamera sambil menahan kesalnya. Hingga sekarang, Kang yang mendengar itu jadi tahu mengapa Minho sangat ingin menghukum Chulmin di kasusnya saat ini. Kang pun langsung menemui Chulmin dan ia bertanya mengapa Chulmin menyembunyikan kasusnya dulu dari Kang. Chulmin pun mengaku tidak memberitahu Kang karena ia merasa hal itu tidak akan membantunya di kasus yang sekarang. Tapi Kang kesal karena Minho pasti akan mengungkit kasus tersebut untuk melawan mereka di persidangan. Persidangan itu sangat berarti untuk Chulmin, dan jika Chulmin ingin dibantu, Kang minta Chulmin jujur apabila memang telah membunuh si istri. Tapi Chulmin diam membuat Kang jadi semakin kesal. Kang menatapnya dengan penuh emosi, hingga Chulmin yang sedih jadi memberitahu bahwa tatapan Kang lah yang membuat Chulmin tidak mau bercerita. Tatapan Kang sama seperti orang-orang yang tidak mempercayainya, padahal sekarang hanya Kang yang Chulmin punya. Chulmin meyakinkan bahwa ia benar-benar tidak membunuh si istri, dan ia bahkan masih tidak mau mengakui si istri telah tiada. Kang pun terdiam lalu mengembalikan foto Chulmin bersama istrinya, hingga setelah itu Kang pergi dan langsung memberitahu si asisten bahwa sepertinya mereka akan kalah di persidangan. Si asisten jelas minta Kang tidak menyerah karena ia masih yakin bahwa ada kehadiran orang lain di rekaman CCTV. Tapi Kang merasa rekaman tersebut tidaklah berguna, karena sekalipun ada orang lain di rekaman CCTV, jaksa bisa menyerang mereka dengan kasus Chulmin yang pernah menjadi terduga pelaku di kasus pembunuhan wanita di barat laut. Si asisten pun menanyakan rencana mereka selanjutnya, namun Kang yang tidak tahu harus apa memilih minum. Jang yang datang pun mencoba menghibur, tapi Kang tetap kepikiran. Kang melihat foto Chulmin bersama si istri, dan ia mencoba memahami perasaan si istri. Di foto tersebut mereka tampak mesra, namun Kang takut bagaimana jika Chulmin benar-benar membunuh si istri setelah si istri diberitahu polisi tentang Chulmin yang menjadi tersangka kasus pembunuhan wanita di barat laut. Kang yakin si istri pasti sangat sedih setelah mengetahui suaminya diduga pembunuh. Tapi si istri kini muncul di hunian dan tampak baik-baik saja.
Namun hal itu ternyata hanya mimpinya Chulmin. Hingga setelah itu, persidangan kedua kasusnya Chulmin kembali berlangsung. Ibu mertuanya Chulmin dijadikan saksi dan Minho langsung menanyakan kebenaran tentang si anak yang menemui si ibu 3 hari sebelum kejadian. Si ibu pun membenarkan jika anaknya memang tiba-tiba menemuinya 3 hari sebelum kejadian. Si anak datang dalam keadaan cemas dan ia memberitahu si ibu bahwa Chulmin ingin membunuhnya. Sebelumnya si anak tidak pernah seperti itu. Namun setelah menikah dengan Chulmin, kondisi mental si anak berubah. Chulmin menghancurkan kehidupan putrinya dan Minho jadi minta tanggapan si ibu tentang kepribadian Chulmin. Si ibu pun mengatakan Chulmin bukanlah manusia melainkan monster. Si ibu bisa melihat itu dari matanya Chulmin dan ia juga sangat yakin bahwa Chulmin telah membunuh anaknya. Kang jelas bertanya, mengapa si ibu tidak menghubungi polisi? Si ibu sebenarnya punya waktu 3 hari untuk meminta pertolongan demi keselamatan anaknya. Tapi si ibu mengaku saat itu ia dalam keadaan syok. Si ibu sebenarnya ingin menenangkan si anak, namun si ibu takut hal tersebut malah akan membuat kondisi mental si anak semakin memburuk. Kang lalu menanyakan, mengapa si anak sempat tidak bekerja selama 2 bulan sebelum menikah. Si ibu pun menjelaskan, jika saat itu si anak sakit dan si ibu jadi membawanya ke rumah doa. Kang tentu heran. Padahal jika si anak sakit, harusnya si ibu membawanya ke rumah sakit. Tapi si ibu mengaku, alasan ia membawanya ke rumah doa karena si anak harus berdoa sebab pikiran si anak saat itu sedang sakit. Kang tentu makin tidak habis pikir, tapi Minho yang keberatan langsung memperingati Kang untuk tidak masuk terlalu dalam ke urusan spiritual. Hakim pun minta Kang hati-hati, tapi Kang menganggap semua pernyataan si ibu hanyalah bentuk untuk meluapkan kekesalannya kepada Chulmin karena Chulmin sudah merebut anaknya. Si ibu dari awal sudah menentang pernikahan mereka dan si ibu ingin si anak meninggalkan Chulmin agar si anak kembali bersamanya. Namun bukannya kembali, si anak malah merasa ibunya gila karena selalu mengajaknya ke rumah doa. Si anak jadi menyesal menemui si ibu hingga akhirnya ia jadi memilih pergi. Si ibu pun kini jadi sangat kesal dan ia sangat yakin Chulmin telah membunuh anaknya. Tapi Chulmin tetap diam. Di sisi lain, si asisten yang bersama detektif Lee rupanya diam-diam menyogok jaksa untuk mendapatkan CCTV. Mereka pun mengeceknya, namun ternyata CCTV tersebut hanya berisi video koala. Si asisten yang merasa ditipu jadi menghajar detektif Lee. Namun polisi lain datang dan langsung membawa mereka ke kantor polisi. Kang yang datang tentu tidak habis pikir dengan ulah asistennya. Si asisten telah melakukan suap, hingga hal itu kini membuat kepala jaksa senang karena selain akan dituntut, Kang juga akan kehilangan izin praktek sebagai pengacara. Kang akan keluar dari kasus membuat Minho bisa dengan mudah memenangkan persidangan. Mereka akan mendapatkan Chulmin dan kepala jaksa yakin ayahnya Minho pasti akan senang dengan rencananya. Yang kini bersama Kang juga yakin mereka akan sulit menang karena Minho yang dendam kepada Chulmin yang tidak tertangkap di kasus pembunuhan wanita di barat laut pasti akan melakukan segala cara untuk menang di persidangan. Tapi Kang tidak ambil pusing karena ia langsung memutuskan menemui ayahnya Minho yang seorang profesor sekaligus pengacara senior. Hingga di hari berikutnya, ayahnya Minho pun langsung mendatangi kantor jaksa lalu memperkenalkan diri sebagai pengacaranya Kang. Minho tentu minta si ayah tidak ikut campur sebab alasan ia mengambil kasus Chulmin bukan untuk bertingkah, melainkan untuk menangkap pembunuh. Namun si ayah tidak membenarkan langkah Minho karena ia menganggap alasan Minho menangani kasus Chulmin karena Minho hanya ingin memperbaiki harga dirinya sebagai seorang jaksa. Hingga malamnya, ia langsung memanggil detektif So ke kantornya. Sampai di hari berikutnya, Minho yang menemui hakim langsung menyudutkan Kang karena sebelumnya pihak Kang melakukan suap demi mendapatkan CCTV. Minho minta Kang dikeluarkan dari kasus, tapi Kang menyangkal dengan menjelaskan alasan ia mengambil CCTV karena Minho yang lebih dulu menyembunyikannya secara diam-diam. Kang yakin isi rekamannya sudah dihapus dan ia minta hakim memanggil detektif Lee untuk bersaksi. Tapi hakim menolak permintaan Kang. Hakim mengizinkan Kang untuk tetap menjadi pengacaranya Chulmin. Akan tetapi bukti soal rekaman CCTV sudah tidak diterima karena hakim menganggap bukti tersebut sudah terkontaminasi. Hakim lalu menanyakan soal saksi lain di dalam kasus Chulmin, hingga Minho pun jadi akan memanggil detektif So untuk bersaksi
Karena sebulan sebelum istrinya Chulmin tewas, Detektif So telah diizinkan oleh si istri untuk menyelidiki Chulmin. Kang tentu agak keberatan, tapi hakim langsung menerima permintaan Minho sambil memperingati Kang agar tidak lagi membuat ulah. Di sisi lain, Jang yang tiba-tiba dihubungi oleh pria si pemilik warung jadi langsung menemuinya di rumah sakit. Nah, si pemilik warung ini minta pertanggungjawaban dari Jang karena pada saat Chulmin kecelakaan, Chulmin ini ternyata menabrak anak si pria pemilik warung. Jang yang mendapat informasi baru itu pun jadi minta si pemilik warung menjelaskan secara detail jika ingin mendapatkan kompensasi. Si pemilik warung yang setuju pun jadi langsung menjelaskan, tapi si anak seperti mencoba mencegah. Sampai singkatnya, persidangan ketiga kasusnya Chulmin kembali berlangsung. Detektif So dihadirkan sebagai saksi dan Minho langsung bertanya, bagaimana Detektif So bisa mengenal istrinya Chulmin. Detektif So pun menjelaskan, awal mula dirinya bisa mengenal si istri karena dulu ia menyelidiki Chulmin sebagai tersangka kasus pembunuhan wanita di barat laut. Detektif So menjadi detektif yang bertanggung jawab di kasus itu. Hanya saja Chulmin yang diduga sebagai tersangka harus dibebaskan karena kurangnya bukti. Namun meski begitu, Detektif So masih terus mengawasi Chulmin karena ia yakin Chulmin adalah pelakunya. Tapi karena Detektif So tidak menemukan hal aneh selama mengawasi Chulmin, akhirnya Detektif So jadi memutuskan memasang alat penyadap di lampu hunian Chulmin secara diam-diam, tapi ketahuan si istri. Detektif So pun jadi menjelaskan ke si istri bahwa ia sedang menyelidiki Chulmin karena Chulmin diduga menjadi tersangka atas kasus pembunuhan wanita di barat laut. Chulmin sebelumnya mengaku ke si istri melakukan perjalanan bisnis selama 3 hari, tapi itu bohong karena sebenarnya di 3 hari itu Chulmin sedang diinterogasi. Detektif So pun minta kerja sama si istri agar bisa menyelidiki Chulmin dan si istri pun setuju. Hanya saja beberapa hari sebelum si istri dibunuh, Detektif So kehilangan kontak. Detektif So pun jadi diam-diam mengikuti si istri, yang mana ternyata si istri ini datang ke rumah abu korban wanita pembunuhan di barat laut. Sampai setelah memastikan korbannya benar-benar ada, si istri yang sangat syok langsung menghubungi Detektif So karena ia berniat memberikan bukti kejahatannya Chulmin. Detektif So bisa membuktikan itu dengan rekaman percakapannya, tapi Kang langsung angkat bicara. Kang merasa keberatan karena menurut undang-undang, rekaman yang dimiliki Detektif So tidak bisa dijadikan bukti sebab rekaman tersebut diambil di luar praktek resmi. Kesaksian Detektif So hanya berdasarkan bukti ilegal hingga hakim jadi sepakat untuk tidak menerima bukti rekaman itu. Tapi, hakim minta para hadirin untuk mendengarkan lanjutan pernyataan Detektif So. Nah, jadi pada saat si istri ingin memberikan bukti kejahatan Chulmin, si istri secara tiba-tiba melakukan perjalanan bisnis. Namun anehnya, dalam waktu singkat, si istri sudah kembali lagi ke Seoul. Detektif So yang merasa janggal pun jadi mengikuti, sampai sebelumnya ia sempat dikejar polisi karena diduga membawa jasad padahal hanya sebuah manekin. Tapi akhirnya, Detektif So berhasil tiba di apartemen dan kebetulan terekam CCTV. Namun setelah masuk ke hunian Chulmin, Detektif So terpaku karena yang ada di sana ternyata hanya serakan darah di kasur tanpa kehadiran si istri. Detektif So yang sadar si istri sudah dibunuh jadi langsung menghubungi polisi. Sampai 30 menit setelah itu para polisi pun datang. Dan setelah kejadian itu, Detektif So sekarang masih merasa bersalah karena terlambat menyelamatkan si istri. Rasa kegagalan yang masih terus menyelimuti akhirnya membuatnya memutuskan berhenti menjadi polisi. Minho pun jadi langsung menyimpulkan di hadapan juri bahwa alasan si istri dibunuh karena si istri punya bukti kejahatan suaminya sendiri yang tidak lain adalah Chulmin. Motif tersebut sudah sangat jelas hingga Minho minta para juri memantapkan keputusan bahwa Chulmin adalah pelaku. Tapi Kang mencoba membantah karena menurutnya tindakan Detektif So yang mengajak si istri bekerja sama adalah sebuah kesalahan. Karena jika Detektif So memang sangat ingin menangkap Chulmin dengan mengajak si istri bekerja sama, seharusnya Detektif So juga memikirkan keselamatannya. Tapi yang ada di kepala Detektif So hanyalah menangkap Chulmin atas tuduhan tanpa bukti. Kang yakin si istri pasti menderita, sebab istri mana yang tidak hancur ketika mendengar suaminya dituduh sebagai pembunuh tanpa bukti yang belum jelas. Yang bisa dilayangkan hanya dugaan tanpa bukti, membuat Kang jadi menganggap Detektif So dan Minho tidak ada bedanya.
Minho yang tak terima detektif So disudutkan oleh Kang pun minta hakim memperingati Kang. Tapi Kang langsung menyimpulkan bahwa semua tuduhan detektif So terhadap Chulmin hanya sekedar gugatan tanpa bukti. Detektif So sebelumnya mengaku menyelidiki Chulmin sendirian, namun Kang yakin ada orang lain yang mendorong detektif So untuk melakukan penyelidikan karena kasus Chulmin saat ini berkaitan kuat dengan kasus pembunuhan wanita di barat laut. Detektif So pun membenarkan itu, namun ia menegaskan tidak ada orang lain yang mendorongnya untuk menyelidiki Chulmin. Tapi Kang yang tahu detektif So bohong, jadi langsung mengeluarkan kartu as dengan menanyakan siapa jaksa yang bertanggung jawab di kasus pembunuhan wanita di barat laut. Detektif So sedikit gugup, tapi akhirnya ia menyebut nama Minho yang menjadi jaksa di kasus pembunuhan wanita di barat laut. Para hadirin pun saling menatap, yang bisa jadi berpikir penyelidikan yang dilakukan Minho terhadap Chulmin hanya atas dasar dendam. Sedangkan di luar, Jang sedang berusaha membujuk si pria pemilik warung agar memberi kesaksian di persidangan. Jang ingin si pria pemilik warung memastikan alibi Chulmin bahwa di malam tewasnya istrinya Chulmin memang kecelakaan menabrak si anak. Tapi si pria pemilik warung menolak bersaksi karena takut berurusan dengan polisi. Si pria pemilik warung ingin pulang, namun setelah Jang menawarkan uang, si pria pemilik warung berubah pikiran. Sampai setelah itu, Kang pun langsung memperkenalkan si pria pemilik warung sebagai saksinya. Minho sempat tidak setuju karena si pria pemilik warung tidak ada di dalam daftar. Tapi Kang minta hakim bersikap adil karena sebelumnya ia tidak menentang Minho saat Minho membawa detektif So bersaksi. Hakim pun akhirnya mengizinkan si pria pemilik warung bersaksi, hingga setelah bersumpah, Kang langsung bertanya ke si pria pemilik warung tentang kecelakaan yang menimpa anaknya di waktu dini hari. Si pria pemilik warung pun membenarkan bahwa saat itu anaknya memang ditabrak oleh mobil Chulmin. Si pria pemilik warung sempat mengejar untuk minta pertanggungjawaban, namun karena Chulmin langsung kabur, membuat si pria pemilik warung hanya bisa mencatat plat mobilnya. Si pria pemilik warung masih ingat plat mobilnya, yang setelah dicek di foto mobil tersebut memang benar mobilnya Chulmin yang sudah disita pada saat penangkapan. Kang pun langsung membagikan foto mobil Chulmin yang agak rusak ke para juri agar meyakinkan mereka bahwa di waktu istrinya Chulmin tewas, Chulmin memang tidak ada di hunian karena mengalami kecelakaan. Tapi Minho yang merasa janggal, jadi ingin tahu mengapa di hari itu si pria pemilik warung tidak langsung melaporkan kecelakaan itu ke polisi, padahal anaknya telah ditabrak. Minho bingung dengan si pria pemilik warung karena kini baru memberikan kesaksian itu secara detail, padahal kecelakaan itu terjadi 2 bulan yang lalu. Tapi si pria pemilik warung menjelaskan alasan ia tidak melapor karena saat itu kondisi anaknya yang tertabrak tidak begitu parah. Ia juga tidak mengenal orang yang menabrak, sampai jadinya yang bisa ia lakukan hanya mencatat kronologi serta waktu kejadiannya. Tapi Minho malah menduga alasan si pria pemilik warung datang karena telah diperintah seseorang. Minho menebak si pria pemilik warung berani bersaksi karena dijanjikan uang. Kang yang mendengar itu tentu keberatan. Tapi Minho terus menyudutkan sampai akhirnya si pria pemilik warung yang tertekan jadi jujur bahwa dirinya mau bersaksi karena demi mendapatkan kompensasi kecelakaan. Minho yang tahu orang yang menjanjikan kompensasi itu adalah Kang, jadi langsung menyudutkan Kang di hadapan hakim bahwa Kang telah melakukan suap terhadap saksi. Hakim pun langsung minta si pria pemilik warung mengaku jika memang telah disuap oleh Kang, dan Minho juga mengancam akan menuntut si pria pemilik warung jika tidak mau mengaku. Si pria pemilik warung yang ketakutan jelas tidak bisa menjawab, hingga akhirnya ingin kabur. Keadaan pun jadi kacau. Persidangan jadi dihentikan sementara, dan di kesempatan itu, Kang ke toilet lalu memikirkan beberapa pertanyaan yang bisa memancing ekspresinya Chulmin. Sampai setelah persidangan kembali dimulai, Kang mulai bertanya mengapa Chulmin tidak memberitahu si istri setelah diduga menjadi tersangka atas kasus pembunuhan wanita di barat laut. Chulmin pun menjelaskan alasannya tidak memberitahu si istri karena saat itu keadaan si istri cukup sensitif. Ia juga tidak tahu jika si istri menderita, sebab saat itu yang ia tahu sikap si istri berubah karena selingkuh dengan polisi yang tidak lain adalah detektif So. Kang pun jadi jengkel
karena tidak habis pikir dengan Chulmin yang tidak tahu istrinya menderita padahal mereka suami istri. Si istri sampai sering ke psikiater, bahkan hampir bunuh diri. Chulmin pun menyadari kesalahannya itu, dan ia mengaku selama ini tidak punya banyak waktu untuk si istri karena sibuk kerja. Kang pun merasa Chulmin memang tidak peduli dengan si istri. Tapi Chulmin dengan keras membantah, membuat Minho sadar bahwa Kang sedang berusaha menekan agar Chulmin mengeluarkan emosinya. Nah, rencana itu memang sebelumnya sudah Kang persiapkan dengan timnya. Kang yang sadar Minho pasti akan menghabisi Chulmin jika Chulmin tidak berekspresi di persidangan, kini jadi terus memainkan emosi perasaan Chulmin demi menarik perhatian para juri. Kang pun lanjut bertanya, mengapa Chulmin yang melakukan perjalanan bisnis tepat sebelum si istri meninggal bisa kembali lebih cepat. Chulmin pun menjelaskan, alasan ia kembali lebih cepat karena saat itu, ia ingin merayakan hari pernikahannya dengan si istri. Kondisi hubungan mereka saat itu kurang baik, jadi Chulmin rela menyetir selama 5 jam untuk pulang demi memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Hanya saja karena lelah dan ngantuk, Chulmin malah melewati jalan masuk sampai akhirnya kecelakaan. Chulmin pingsan selama berjam-jam sampai ketika tersadar, ia langsung buru-buru pulang ke apartemennya. Namun saat tiba, ternyata si istri sudah meninggal dan jasadnya juga menghilang. Chulmin kini sangat sedih, tapi Kang malah menyalahkannya. Kang menduga Chulmin sebenarnya ingin mengakhiri hubungan lalu membunuh si istri. Minho yang sadar Kang memainkan emosi Chulmin tentu keberatan. Tapi Kang menghiraukan dan tetap minta Chulmin untuk jujur jika memang membunuh si istri. Hingga Chulmin yang sudah tidak bisa berkata pun jadi mengiyakan demi menuruti kemauan Kang. Chulmin jelas makin terpukul karena mentang-mentang ia tidak punya sidik jari, semua orang menyalahkannya. Chulmin rela disalahkan, namun ia menegaskan alasan ia tidak memiliki sidik jari karena setiap hari ia selalu menyentuh bahan kimia di pabrik proses pembuatan film. Semua kulit jarinya terkelupas dan ia sudah berusaha mencuci tangannya ratusan kali namun tetap tidak bisa memiliki sidik jari. Hal itu dianggap kejahatan yang disengaja, hingga yang bisa Chulmin lakukan hanyalah berusaha tegar. Si istri yang membantunya melewati itu semua, namun sekarang semua orang malah menuduhnya membunuh si istri. Chulmin pun menerimanya, tapi semua orang harus tahu bahwa ia benar-benar mencintai si istri. Chulmin bahkan masih tidak percaya si istri telah tiada, sehingga ia minta tolong agar si istri secepatnya ditemukan karena ia ingin memohon ampunan. Chulmin merasa bersalah karena sebelumnya tidak berada di sisi si istri, jadi untuk itu ia mohon diberi kesempatan. Kang pun mengakhiri pernyataan, hingga setelah persidangan usai, Minho langsung menemui Kang. Minho tidak menyangka dengan Kang yang mempekerjakan maklar seperti Jang hanya untuk mendapatkan saksi. Tapi menurut Kang mereka tidak ada bedanya, karena Kang tahu Minho juga menyuruh detektif So untuk menyelidiki Chulmin. Kang juga tidak habis pikir dengan Minho, karena selain membuat saksinya seolah berbohong, Minho juga menjadikan Chulmin seolah pembunuh padahal Minho tidak punya bukti. Minho menganggap hal itu sebuah keadilan, tapi menurut Kang cara kerja Minho salah. Kang minta Minho yang sebagai anak profesor harusnya tahu malu, tapi Minho malah tidak terima. Minho tetap yakin Chulmin adalah pembunuhnya, dan ia memastikan bahwa ia akan membuat Kang membayar semua kesalahannya. Hari berikutnya, Jang yang selesai mengurus perawatan rumah sakit untuk si anak pria pemilik warung, kini minta maaf ke si anak atas persidangan kemarin yang cukup gaduh. Tapi si anak yang rupanya tunawicara tidak mempermasalahkan. Sampai singkatnya, persidangan terakhir kasusnya Chulmin pun dilangsungkan. Minho mengakui semua bukti yang mereka punya memang bukti tidak langsung. Tapi Minho minta para juri mempertimbangkan, karena sosok Chulmin yang tenang ini pernah jadi tersangka di kasus pembunuhan wanita di barat laut. Si istri memiliki bukti kejahatannya, maka dari itu si istri dibunuh. Minho sangat yakin akan hal itu, dan menurutnya, wajah tenangnya Chulmin hanyalah sebatas kedok. Chulmin mungkin bisa membuat cerita seolah si istri dibunuh, atau mengakhiri hidup di luar karena stres. Tapi Minho minta para juri berpikir bahwa di TKP ada 3 liter darah si istri. Si istri sudah pasti tidak bernadi, dan Minho yakin satu-satunya pelaku hanyalah Chulmin. Minho menegaskan ke para juri bahwa ia hanya minta keadilan,
Dan keadilan yang ia maksud adalah dengan menghukum Chulmin. Walaupun semua bukti yang mengarah ke Chulmin adalah bukti tidak langsung, tapi Minho yakin Chulmin adalah satu-satunya pelaku. Jadi, demi menjunjung keadilan, mereka harus menghukum Chulmin agar kedepannya tidak ada orang lain lagi yang terbunuh. Minho pun mengakhiri pernyataan, sampai setelah itu tibalah gilirannya Kang. Kang pun langsung menegaskan kepada juri bahwa semua tuduhan Minho kepada Chulmin hanya berdasarkan bukti tidak langsung. Detektif So juga sebelumnya sangat yakin menuduh Chulmin membunuh si istri, tapi sampai saat ini hal itu belum bisa dibuktikan karena Kang sadar semua tuduhan itu hanyalah sebatas prasangka yang dibangun Minho bersama pihaknya. Kang pun mengakui bahwa kepribadian Chulmin memang tidak seperti manusia pada umumnya. Tapi Kang minta para juri membuka mata, sebab jangan hanya karena hal itu mereka bisa menuduh Chulmin tanpa bukti seperti yang dilakukan jaksa. Dalam diri manusia pasti punya keraguan, dan sekarang Kang minta para juri agar menggunakan keraguan itu untuk menanggapi pernyataannya Minho. Minho sebelumnya mengatakan Chulmin membunuh si istri, namun sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Bisa jadi si istri belum meninggal, hingga Kang langsung membuktikan pernyataannya itu dengan minta para hadirin melihat ke arah pintu, karena dalam hitungan 1-3 si istri akan muncul. Tapi setelah 1-2-3, ternyata si istri tidaklah muncul. Para hadirin pun terdiam, padahal Kang hanya sekedar menguji. Semua mata terbukti melihat ke arah pintu, yang artinya di antara mereka masih meragukan kebenaran tentang kematian si istri. Kang pun berharap semoga Chulmin diputuskan tidak bersalah. Sampai setelah itu, Kang mengakhiri pernyataan. Nah, di waktu yang sama, Jang menuju lokasi tempat Chulmin kecelakaan sambil diberitahu anak si pria pemilik warung. Jang pun melewati bendungan yang tampak tidak asing baginya. Sampai setelah diingat, Jang pun terdiam karena menyadari sesuatu. Jang pun langsung menghubungi Kang, namun Kang mengabaikan karena hakim kini membacakan putusan sidang. Hakim pun mulai menjelaskan bahwa dalam kasusnya Chulmin, para juri tidak mencapai mufakat. Hakim sudah memikirkan kasus tersebut secara mendalam, namun yang jadi permasalahan tidak adanya jasad serta senjata pembunuhan. Semua bukti yang Minho bawa hanyalah bukti tidak langsung, jadi hakim tidak bisa sembarangan menetapkan Chulmin sebagai pembunuhnya. Minho harus memiliki bukti langsung jika memang ingin menuntut Chulmin, namun kenyataannya Minho tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Chulmin membunuh si istri. Semua tuntutan terhadap Chulmin hanyalah sebatas prasangka, hingga hakim akhirnya jadi memutuskan Chulmin tidak bersalah. Kang yang mendengar putusan itu tentu senang, begitu juga dengan Chulmin yang sangat berterima kasih. Minho yang tidak terima pun jadi akan mengajukan banding, dan Kang juga sangat siap asalkan Minho bisa membawa bukti yang bisa disentuh. Kang tanpa percaya diri membuat Minho jadi membahas pertunjukan Kang sebelumnya, yang mana ketika Kang menyuruh semua orang melihat ke arah pintu, ternyata Chulmin menjadi satu-satunya orang yang tidak melihat ke arah pintu. Minho pun pergi setelah mengatakan itu, membuat Kang jadi kepikiran. Kang pun langsung membuka pesan dari Jang, yang mana rupanya Jang mengirim sebuah foto latar bendungan yang sebelumnya ia lewati. Kang awalnya bingung dengan foto tersebut, tapi setelah mengeluarkan fotonya Chulmin dengan si istri, Kang pun langsung menyadari bahwa foto bendungan yang baru saja Jang kirimkan itu ternyata sama dengan tempat Chulmin foto bersama si istri. Kang yang tidak tenang pun jadi langsung menghubungi Jang, hingga Jang yang kini berada di bendungan langsung menjelaskan bahwa di malam si istri tewas, ternyata Chulmin memang sengaja datang ke bendungan karena untuk melakukan sesuatu. Lokasi bendungan itu kebetulan tidak jauh dari toko milik si pria pemilik warung, dan sekarang Jang yang sudah mengetahui kejadian sebenarnya jadi langsung menceritakannya pada Kang. Nah, jadi pada malam saat si istri tewas, Chulmin sebenarnya tidaklah kecelakaan, karena sebenarnya si anak pria pemilik warunglah yang menabrak mobilnya Chulmin yang malam itu sedang terparkir di lokasi bendungan. Si pria pemilik warung yang takut anaknya dihukum tentu langsung menghampiri mobil Chulmin. Tapi karena saat itu Chulmin tidak ada di dalam mobil, membuat si pria pemilik warung akhirnya jadi bisa membuat cerita bohong seolah Chulminlah yang menabrak anaknya. Ia melakukan itu untuk melindungi anaknya agar tidak dihukum. Sampai tak lama dari itu, si anak menyaksikan Chulmin muncul dari arah bendungan. Chulmin terlihat menyembunyikan pakaian yang terkena bercak darah. Hingga hal itu membuat Jang langsung bisa menyimpulkan bahwa tujuan Chulmin pergi ke bendungan itu karena untuk membuang jasad si istri. Kang jelas makin tidak tenang.
Sampai akhirnya ia sadar bahwa perkataan Minho tentang Chulmin yang di persidangan tidak melihat ke arah pintu rupanya memanglah benar. Sandiwara Chulmin selama ini sudah membuat Kang tertipu, sampai-sampai Kang juga tidak menyadari kebenaran tentang Chulmin yang memang menjadi pelaku di kasus pembunuhan wanita di barat laut. Ada saksi yang memang melihat Chulmin kembali ke TKP, namun ketika saksi tersebut menunjuk, Chulmin langsung kabur sambil membawa gigi milik korban wanita itu. Tidak ada penyesalan bagi Chulmin sedikit pun setelah melakukan semua pembunuhan itu. Bahkan sekarang, ia masih bisa merokok dengan santai di kasur tempat dirinya membunuh si istri. Kang pun langsung menemui Chulmin di huniannya, sekaligus menanyakan perasaannya Chulmin. Kang benar-benar tidak habis pikir telah ditipu, dan ia merasa bahwa ia harus menangkap Chulmin yang sudah membunuh si istri. Karena selain dirinya yang ditipu, Kang juga tahu bahwa Chulmin juga menjebak Detektif So dengan menaruh patung properti mayat di bagasi mobil Detektif So. Jebakan itu berhasil membuat Detektif So dihentikan polisi pada saat mengejar Chulmin, hingga setelah itu Chulmin kembali dan membuat kacau parkiran apartemen untuk mengalihkan perhatian penjaga apartemen. Kang pun jadi membenarkan perkataan Minho tentang si istri, yang mana harusnya si istri menghindar pada saat nyawanya terancam. Namun nyatanya si istri yang terlalu mempercayai Chulmin malah membuat makan malam, sampai akhirnya si istri harus histeris sendiri setelah menemukan gigi milik korban pembunuhan wanita di barat laut yang sebelumnya diambil Chulmin. Si istri tentu berharap apa yang ia lihat itu tidaklah benar, tapi Chulmin malah langsung menenangkan si istri, namun dengan cara membunuhnya. Chulmin lalu menyalahkan lilin, hingga sekarang Kang pun jadi ingin tahu bagaimana cara Chulmin membawa jasad si istri. Tapi Chulmin masih mengelak serta masih pura-pura tidak mengerti dengan semua yang Kang katakan. Kang pun minta Chulmin tidak perlu bersandiwara lagi, karena Kang sudah tahu apa yang Chulmin lakukan ketika Chulmin pergi ke bendungan. Chulmin pun akhirnya tersenyum mendengar itu, dan ia agak senang, sebab sekarang Kang tidak bisa apa-apa, karena meski Kang sudah mengetahui semuanya, Kang bukanlah jaksa yang bisa menuntutnya. Chulmin kemudian malah keluar jendela lalu duduk di balkon, hingga Kang yang panik melihat itu jelas minta Chulmin untuk turun. Tapi Chulmin malah sengaja tidak mau turun sebab ia sadar apabila ia jatuh semuanya akan berakhir. Kang pun jadi minta secara baik-baik agar Chulmin menjelaskan bagaimana cara ia memindahkan jasad si istri. Hingga akhirnya Chulmin pun langsung memberitahu bahwa cara ia memindahkan jasad si istri ternyata dengan cara diterjunkan dari jendela apartemen. Chulmin langsung tersenyum setelah memberitahu itu, hingga Kang yang sadar Chulmin akan melakukan hal yang sama pun jadi langsung bergerak cepat untuk menghentikan kegilaan Chulmin. Para polisi yang berdatangan pun langsung menangkap Chulmin, sampai setelah waktu berlalu, pencarian jasad si istri pun dilakukan. Kang juga berada di lokasi, dan setelah Minho datang, Kang langsung memberikan Minho audio player yang berisi bukti semua rekaman pengakuan Chulmin. Kang melakukan itu untuk menebus kesalahannya, dan ia sudah tidak peduli meski dengan itu rahasia kliennya akan terbongkar. Minho tentu jelas berterima kasih, dan ia berharap segala kesalahpahaman di antara mereka selama ini bisa segera berakhir. Jasad si istri pun akhirnya ditemukan, hingga cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur film The Client 2011. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.